Bisa Mas jadi jurnalis atau jadi wartawan. Bagaimana tuh cara disabilitas bisa jadi wartawan? Nah ini banyak yang bertanya, mungkin juga muncul di benak teman-teman semua. Maka di video ini izinkan saya cerita pengalaman pribadi ya. Jadi saya seorang disabilitas netra atau orang nggak bisa melihat. Kalau orang-orang mengenalnya, orang-orang awam tuh buta, atau secara bahasa ilmiahnya, bahasa terbarunya, itu bahasa manusia maksud saya, dalam tanda kutip, yang sudah disahkan oleh uh, negara Indonesia dan bahkan juga dunia, itu disabilitas sensorik netra. Apa itu? Tunanetra, atau orang yang nggak bisa melihat. Nah, sedangkan kalau kita ngomong tentang kegiatan tadi, sebagai jurnalis gitu, apakah bisa? Nah, saya mau menceritakan terlebih dahulu bagaimana saya bisa menekuni dunia kepenulisan. Jadi sebelum saya fokus kepada jurnalistik, saya menekuni dunia jurnalis, saya senang yang namanya nulis artikel. Banyak yang sering saya tulis, khususnya tentang motivasi, tentang edukasi kesehatan, dan itu sudah banyak saya upload, baik itu di forum Resep Sehat Alami atau di media sosial, ada di blog website saya, ada di Telegram, dan ada juga yang beberapa ratus artikel ada di media milik instansi pemerintah, ada yang punya Dispen atau TNI Angkatan Darat. Nah, itu baru artikel tulisan yang saya buat sebagai opini gitu, sebagai sudut pandang, sharing sudut pandang. Dan saya selain di sisi itu juga senang membaca berita. Jadi senang tuh saya membaca berita, utamanya berita-berita yang berhubungan dengan pendalaman, jadi editorial. Jadi berita yang sifatnya bukan hanya melaporkan saja, tapi juga mengupas lebih dalam. Jadi membuat orang-orang atau saya khususnya yang membaca berita itu bisa ikut berpikir, ikut uh, me- memahami alurnya, kemudian bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dituangkan gitu. Paling gampang gimana? Maksudnya gini, jadi ada berita yang bersifat berita laporan, reporter di lapangan, jadi menginfokan ke masyarakat bahwa hari ini ada kegiatan di mana, kemudian kegiatannya apa saja, apa yang disampaikan oleh narasumber gitu. Baik itu sharing-sharing secara online, misalnya lewat Zoom meeting, lewat forum-forum offline gitu. Nah, itu berita-berita yang umum ya. Nah, tapi ada juga berita-berita yang menyajikan masalah, ada yang menyajikan solusi, kemudian menyajikan tips-tips yang bisa dilakukan. Nah, ini biasanya disebutnya berita editorial, berita-berita yang lebih mendalam gitu, tulisannya lebih panjang. Nah, saya suka tuh membaca berita-berita seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk belajar nulis, ya. Macam-macam dulu yang saya pelajari, mulai dari nulis novel, meskipun saya sendiri belum punya sampai sekarang ya untuk menuliskan atau mempraktekkan ilmu itu ke dalam cerita atau novel yang saya buat untuk dibukukan gitu, itu belum punya. Tapi saya pernah belajar gitu tentang itu. Puisi saya pernah. Jadi banyak yang saya pelajari, terutama ilmu-ilmu marketing digital, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan
penjualan, termasuk di dalamnya subkategori. Jadi macam-macam di dalamnya, ada sales, ada hitung-hitungan follow up, teknik customer service gitu. Nah, saya belajar ilmu-ilmu seperti itu. Nah, di tahun 2024, 2025 saya berkesempatan memiliki ruang untuk menuangkan ya tadi tulisan-tulisan jurnalistik saya diterima oleh media namanya Berita 5. Berita5.com kalau teman-teman cari di website di Google ya, berita5.com. 5-nya huruf ya, berita5.com. Nah, itu cari ada. Nah, media ini kalau dihitung memang bukan bukan media yang besar seperti media-media yang lain itu ya, bukan, tapi menurut saya mereka memberikan ruang itu juga sudah termasuk luar biasa karena memang nggak banyak orang yang bisa memberikan kesempatan untuk saya, orang yang nggak lihat ini, menuangkan sebuah kreativitas gitu. Kita nggak ngomong sisi feedback finansial tadi ya. Kalau feedback finansial itu kan bonus. Tapi kita bicara dari sisi ruang dulu gitu. Bahkan orang yang ingin terapi gitu, orang yang ingin terapi dan percaya dengan terapis tunanetra atau terapis orang yang nggak lihat, itu sebenarnya juga nggak banyak. Dan kalau ada yang mau diterapi dengan orang-orang disabilitas yang mereka mempunyai kapasitas itu, nah di situ yang saya maksud luar biasa. Jadi bukan lagi bicara soal kasihan, tapi bagaimana mereka bisa memberdayakan, memberikan uangnya, mempercayakan untuk dibuat atau dikelola atau digunakan kembali sebagai nilai transaksi untuk teman-teman disabilitas gitu. Jadi itu yang saya anggap luar biasa. Orang luar biasa tuh sebenarnya ngasih ruang, ngasih kesempatan itu. Nah, di tahun 2026 alhamdulillah saya sudah punya ID card, atau kalau orang-orang itu nyebutnya gitu ya, ID card. Nah, saya tunjukkan ID card-nya yang berbentuk fisiknya seperti ini. Lihat nih, kameramen sebentar. Kasih lihat ke kamera. Kan itu kan depan dan belakang ya. Apakah terlihat? Nah, itu ID card jurnalistik saya. Jadi saya kalau meliput seseorang atau sebuah lembaga gitu, saya punya ruang untuk menuangkannya kemana. Hmm? Oke, lihat ya. Nah, itu ID card atau uh, ID buat pers. Jadi ada resmi itu dari Dewan Pers dirilis. Nah, saya ingin menceritakan bagaimana lika-likunya gitu, bagaimana teknisnya. Oh, kan tentu kalau ya namanya wartawan harus wawancara, harus ketemu gitu kan. Nah, saya pengen cerita di sisi perspektif disabilitas nih gitu. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan semacam informasi-informasi yang valid. Bagaimana kita bisa memahami sebuah berita, sebuah uh, kejadian, peristiwa, dan bagaimana kita bisa menuliskan itu. Medianya apa yang saya pakai? Nah, medianya yang saya pakai handphone. Ini ada handphone. Ini handphone biasanya saya pakai untuk jualan online, juga untuk saya pakai ngedit untuk nulis berita. Nah, ini handphonenya. Nah, selain handphone juga waktu untuk
melakukan peliputan. Nah, peliputan ini ada 2 ya, teman-teman. Mungkin kalau tahun-tahun 2000-an gitu, 2001 sampai 2006 dulu saya sempat ikut, eee, beberapa senior-senior, wartawan senior gitu. Mereka kalau ngeliput ya harus datang ke rumah, harus pokoknya ribet banget lah gitu ya. Tapi seiring waktu kita bisa melakukan, peliputan by online. Jadi peliputan ada offline, ada online. Kalau offline tentu harus ada course, ada uang yang dikeluarkan, ada operasional gitu ya. Tapi kalau online ada juga operasional untuk kuota, tapi juga bersifat lebih dinamis, lebih simpel gitu. Nah, bagaimana tuh yang dilakukan biasanya? Saya akan minta meng jadi saya mengirimkan atau langsung telepon gitu ya, melakukan sesi tanya jawab. Berita apa yang ingin saya angkat gitu, misalnya webinar tentang isu kesehatan yang kurang akses dengan disabilitas misalnya, maka saya akan mencari sisi-sisi apa yang dimaksud nggak akses dari webinar tersebut. Nanti saya akan, rangkum dan akan saya jadikan narasi berita atau konten atau tulisan berita. Nah itu ceritanya, jadi nggak yang rumit-rumit, kalaulah memang dibutuhkan kayak harus ketemu orangnya, ya kalau memungkinkan saya bisa-bisa juga mendatangi. Bahkan saya juga dikasih ruang, dikasih istilahnya, ada tim ya, ada tim dari kantor pusat ketika ada peliputan yang memang membutuhkan, eee, face to face, ketemu langsung, itu saya bukan datang sendiri, biasanya ada tim atau saya cukup menerima materi naskahnya atau hasil dari jawaban pertanyaan, dan nanti saya yang menulis, ada pihak atau tim yang melakukan session peliputan di lapangan. Jadi ya intinya kolaborasi gitu dan itu bisa dijalankan oleh saya dan, eee, teman-teman di media yang saya ikuti. Nah jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita saya hanya ingin memberi info bahwa teman-teman disabilitas itu kalau dikasih ruang, dikasih kesempatan, dikasih, eee, semacam ya semacam konsul komunikasi 2 arah, itu sebenarnya bisa kolaborasi, kita bisa memberikan kontribusi, bisa paling sederhananya itu bisa bekerja bareng gitu, bisa kerjasama. Dan itu bisa di lini bidang apa saja gitu, karena memang teman-teman disabilitas itu sangat ragam orangnya, sangat ragam kemampuannya, dan sama itu seperti orang-orang pada umumnya nggak ada bedanya. Mereka ada yang memang di bidang seni, ada yang nyanyi, ada yang main musik, ada yang memang hobi nulis, ada yang sebagai terapis, ada yang sebagai sales, penjual online gitu, macam-macam. Dan itu sama kan dengan orang-orang pada umumnya atau saya senang nyebutnya orang-orang non disabilitas. Kalau mereka bilang disabilitas nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, tentu ya perlu kita pertanyakan juga mereka sejauh mana memahami disabilitas, memahami tentang ketidakmampuan teman-teman gitu. Karena memang orang itu nggak mungkin mampu semua. Misalnya saya suruh melihat, bajunya teman-teman warnanya apa ya, tentu saya nggak mampu gitu. Tapi saya bukan berarti nggak mampu itu terus ya, apa istilahnya, ya sudah berarti saya nggak mampu yang lain gitu, enggak. Ya tentunya saya bisa melakukan kegiatan yang lain selain melihat, warna baju orang gitu. Dan misal saya nggak bisa melihat uang gitu paling gampang secara, physically, secara visual saya dengan mata saya, ya saya bisa menggunakan software aplikasi. Begitupun juga warna-warna baju atau warna-warna yang lain saya juga bisa menggunakan aplikasi meskipun ya namanya aplikasi nggak bisa dipercaya 100% tapi itu cukup membantu misalnya. Kita membutuhkan, ini bajunya warna apa ya, misalnya kita butuh
dan lain sebagainya untuk bahan referensi misalnya. Ya, seperti itu ada aplikasinya. Ya paling gampang cari saja di Google atau teman-teman mungkin sudah tahu lah AI Gemini itu bisa dipakai. Banyak yang bisa membantu aplikasi-aplikasi seperti itu untuk teman-teman disabilitas mengakses visual gitu, termasuk foto dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomong tadi jurnalistik bagaimana caranya ya ada metodenya yaitu komunikasi melalui media online, bisa WhatsApp, bisa banyak hal. Dan kita juga bisa kolaborasi dengan tim untuk melakukan session peliputan gitu. Jadi nggak lagi teman-teman berpikir bagaimana caranya, apakah bisa atau enggak. Yang penting sekarang itu yang kita butuhkan adalah ada nggak hasilnya gitu. Bagaimana hasilnya seperti apa, itu yang perlu kita pikirkan dan bagaimana ruang yang bisa kita berikan, komposisinya, porsinya, supaya kita nggak lagi membatasi gara-gara kita disabilitas, gara-gara teman-teman non disabilitas nggak bisa memberikan semacam kontribusi ke teman-teman disabilitas. Seandainya bisa paling hanya karena kasihan hanya sebatas sembako begitu saja. Itu sebenarnya nggak salah, tapi kalau ingin lebih bermanfaat lagi, ingin lebih maksimal lagi, bagikan atau bedakan dengan subkategori atau dengan kategori-kategori. Orang yang punya jasa, yang punya usaha, ya bantu dengan usahanya, gitu, dengan memakai jasanya. Tapi kalau mereka sudah istilahnya nggak mampu, nggak banyak hal yang bisa dilakukan, ya itu lain ceritanya dan bantuan satu arah itu bisa dilakukan. Bukan menutup semacam rezeki gitu bukan, tapi ini hanya memberikan pemahaman bahwa kita itu bisa bekerja sama dengan teman-teman dengan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ini, mudah-mudahan juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman bagaimana saya sebagai jurnalis dan jika ada peliputan itu seperti apa teknisnya dan yang lain-lain teman-teman nanti bisa simak video ini dan bisa pahami secara poin-poinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.